itu turun atas kita, kita akan menjadi saksi-saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ada amin saudara. Di dalam kitab Roma jelas sekali dikatakan, roh yang membangkitkan Yesus itu akan tinggal di dalam kehidupan kita, di dalam tubuh yang fana ini. Selama kita di dunia ini, roh itu akan memimpin kita. Dan ayat yang ke-16 mengatakan bahwa roh itu akan membawa kita untuk kita bersaksi. Ada amin saudara. Kita jangan mengatakan bahwa kita ini karismatik, kita penuh dengan roh, kita dibaptis oleh Roh Kudus dan lain sebagainya. Semuanya itu baik, tetapi lebih baik kalau kita mengerti akan arti daripada roh yang ada di dalam kehidupan kita. Roh itu akan membawa kita untuk saudara dan saya bersaksi. As Christian, kita tidak hanya sekedar untuk kita mendengarkan akan firman Tuhan dan memuji Tuhan dan menyembah roh. Sebagai orang Kristen, roh yang ada di dalam kehidupan kita, Tuhan akan pakai untuk kita menyaksikan akan kabar keselamatan Tuhan. Itulah yang akan Tuhan lakukan, itu yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu dikatakan di dalam ayat yang ke Matius pasal 28, ayat yang ke-19, ayat yang ke-20. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan dikatakan selanjutnya bahwa aku akan menyertai engkau sampai ujung bumi. Menyertai engkau sampai ujung bumi. Kalau Tuhan itu menyertai, karena menyertai untuk memberitakan akan Injil Tuhan. Ada amin saudara. Menyertai karena menjadi salt and light. Menyertai kita, menyertai setiap daripada kita. Karena kita mau dipakai oleh Tuhan. Matius mengatakan aku akan menyertai sampai ujung bumi. Bukan menyertai untuk kita menunggu akan kematian kita. Duduk diam, tenang di gereja. Halo. Saudara baik, saudara melakukan apa yang dikatakan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang 24. Jangan kita meninggalkan ibadah kita. True. Tetapi yang Tuhan mau, roh yang ada dalam kehidupan kita. Yesus mau memakai setiap daripada kita untuk kita bersaksi. Itulah pemberitaan kebangkitan Tuhan. Itulah kematian daripada Tuhan yang saudara dan saya terima. Tuhan mau memakai kehidupan kita untuk menyaksikan akan kasih Kristus. Atau justru dengan teman-teman kita. Teman-teman kita mengajak ke kanan, kita ikut ke kanan. Teman kita nggak ke gereja, kita ikut nggak ke gereja. Halo. Tuhan mau di dalam kehidupan kita untuk kita menjadi saksi. Roh Allah itu ada di mana? Kalau roh ada di dalam kehidupan kita, maka itu roh itu akan memimpin kita untuk membawa, untuk kita bisa bersaksi kepada Tuhan, kepada orang. Kasih Tuhan itu ada di dalam kesaksian kita, di dalam pembicaraan kita, di dalam perbuatan kita. Banyak orang miss di dalam hal ini. Banyak orang gak mengerti, menerima keselamatan daripada Tuhan, menerima penderitaan dan kebangkitan daripada Tuhan, tetapi lupa what next. Maka itu firman Tuhan hari ini saya katakan, after his suffering. Karena ada next-nya. Yesus katakan, aku akan kembali kepada Bapa. Tapi aku akan memberikan Roh Kudus, mengirimkan Roh Kudus. Roh Kudus itu akan bersama-sama dengan kamu. Roh Kudus itu yang akan memakai kehidupan kita untuk bersaksi. Ada amin saudara. Roh Kudus itu yang Tuhan mau yang akan bekerja di dalam kehidupan kita. Di dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat yang ke-21. As the Father has sent me, I also send you. Firman Tuhan katakan, sebagaimana Allah Bapa mengirim aku juga mengirim kamu.
Perhatikan ayat ini saudara. Allah mengirim Yesus untuk siapa? Untuk kita. Tetapi nggak berhenti di situ saudara. Ayat ini nggak cuman ya dikatakan bahwa siapa? As the Father has sent me. Dia tidak katakan cuman itu aja. Tetapi dia katakan ya bahwa I also apa? Send you. Aku juga mengirim kamu. Halo. Di dalam kehidupan kita, mari saudara, jangan kita hanya sekedar menerima akan kematian dan kebangkitan daripada Tuhan. Tetapi setelah semuanya itu, firman Tuhan katakan, I send you. Aku mengirim engkau. Aku mengirim engkau. Kita buka sama-sama dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-12. Yang terakhir ya. Ayat yang ke-12 katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada apa? Bapa. Aku berkata kepadamu, Yesus berkata, ini perkataan daripada Tuhan Yesus sendiri. Kalau saudara, Alkitab saudara sama seperti saya, warnanya merah, berarti Tuhan Yesus yang berkata. Tuhan yang berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, barang siapa percaya kepada Yesus, firman Tuhan katakan ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Dia katakan ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saudara, saya harap firman ini benar-benar masuk di dalam hati dan pikiran kita. Tidak hanya sekedar firman yang tertulis. Firman Tuhan jelas sekali. Barang siapa percaya. Berapa banyak percaya? Angkat tangan saudara. Kalau saudara percaya, angkat tangan. Ya. Sungguh percaya Tuhan enggak? Masih angkat tangan saudara. Saya mau lihat. Ya. Kalau belum percaya, saya ingin untuk saudara percaya justru hari ini. Kalau saudara belum percaya, firman Tuhan katakan manusia tidak akan menutupin dengan apapun juga. Tidak akan menutupin dosanya dengan kebaikan, dengan apapun juga. Tidak akan menutupin. Tidak cukup untuk membayar akan dosa. Maka itu kita harus percaya kepada Yesus Kristus. Menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk kita menerima akan keselamatan daripada dia. Kita menerima sesuatu gambaran tadi saya gambarkan. Jubah daripada Tuhan. Yang menutupin kita sehingga dosa kita lagi. Ya, sudah tidak terlihat oleh Tuhan. Bukan tetap ada maksudnya. Ya, dia menjadi covering, menyucikan, menguduskan kita. Dia yang membayar kita. Tapi kalau kita sudah menjadi orang yang percaya. Firman Tuhan katakan bahwa di dalam ayat ini dikatakan bahwa ia akan melakukan akan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Setiap orang yang percaya, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan.